Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Apakah kamu nemuin rumah Mbah Wodo, Tok? Enggak, Za. Rumah orang tua aneh itu sepertinya lenyap di telan bumi. Sungguh aneh penjelasan yang diberikan Minto. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi seperti itu? Apakah aku dan Indra berada di dalam dimensi yang berbeda, hingga Minto dan yang lainnya tidak bisa melihat keberadaan kami? Sulit rasanya bagiku untuk mempercayai ini semua. Aneh. Ucapku pelan sambil ikut menengguk kopi yang dihidangkan. Aneh bagaimana, Dek Reza? Tanya Pak Suko yang terpancing ucapanku. Sebelum sempat aku menjawab kembali, Pak Suko meneruskan perkataannya. Semua bisa saja terjadi bila Tuhan berkehendak. Yang tadinya tidak mungkin bisa jadi mungkin. Maaf Pak Suko, teman saya ini agak susah menerima hal-hal yang gaib. Ucap Minto berharap sebuah pengertian dari Pak Suko. Kalau boleh saya bertanya, apakah kamu gak merasa takut dengan semua yang telah kamu lihat? Tanya Pak Suko mencoba menggali sesuatu dariku. Bukan begitu Pak Suko, tolong jangan salah mengerti. Saya bukannya gak takut dengan semua yang saya lihat. Sejujurnya saya takut. Saya masih manusia juga Pak, yang punya rasa takut. Tapi apa? Takut bukan berarti membutakan pemikiran saya sendiri. Masih banyak peristiwa-peristiwa aneh yang bisa dijelaskan secara lebih ilmiah. Tidak selalu semuanya itu ulah makhluk gaib dan menutup mata pada hal-hal yang lain. Masuk akal. Menarik. Saya bisa menerima. Tapi ada satu hal yang kamu lupa, Dek Reza. Aku hanya terdiam mencoba mendengarkan ucapan Pak Suko. Sebenarnya kamu mempercayai hal yang gaib. Tapi kamu ragu dengan apa yang kamu lihat dan rasakan. Apakah itu hal yang gaib atau bukan? Kamu ingin membuktikan semua rasa keingintahuan kamu. Tapi kamu melupakan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Terlihat Pak Suko sedikit tersenyum melihat aku yang mencoba memahami semua ucapannya. Kita sama-sama gak tahu seberapa besar kekuatan yang makhluk gaib miliki. Begitu juga dengan makhluk gaib itu sendiri. Dan sekarang kamu sudah menghadapi salah satu bentuk kekuatan yang tidak kasat mata itu. Ucap Pak Suko kembali dengan pandangan, berharap aku bisa menerima semua penjelasan ini. Setelah mencoba merenungi lebih lama, akhirnya aku bisa sepaham dan menyetujui apa yang dijelaskan Pak Suko. Samar-samar kembali terdengar suara kumandang azan, yang menandakan waktu sudah berganti dari terangnya cahaya matahari berganti dengan redupnya cahaya bulan. Untuk kali ini, aku tidak merasakan kembali rasa sakit yang tadi aku rasakan. Raut wajah Minto terlihat begitu lega melihat aku tidak menunjukkan perubahan tingkah laku. Lebih baik kalian sholat maghrib dulu, ucap Pak Suko kepada kami tanpa beranjak melakukan apa yang diucapkannya. Ayo Tok, ajakku kepada Minto. Entah mengapa muncul keinginan untuk melaksanakan sesuatu yang sangat jarang aku lakukan. Tumben Za, jawab Minto sambil tersenyum dan mengajakku menuju ke tempat wudhu.
Disinilah muncul keanehan yang lain. Di saat air mulai menyentuh wajah ini, ada rasa pedih yang aku rasakan di sekitar wajah. Hingga akhirnya aku terdiam dan ragu untuk melanjutkannya. "Kenapa, Za? Lupa cara wudhu?" Ucap Minto sedikit meledek melihatku hanya terdiam tidak melakukan apa-apa. Setelah lama berpikir, akhirnya aku putuskan untuk melanjutkannya. Dan seperti yang telah aku duga untuk kedua kalinya, basuhan air yang seharusnya menyejukkan kini laksana tumpahan air keras yang membakar wajah ini. Sial, apa-apaan ini? Makiku seraya menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Za, kamu kenapa?" tanya Minto dengan kebingungan. "Aku baik-baik saja toh. Sebaiknya kamu sholat sendiri dulu," jawabku sambil beranjak pergi meninggalkan Minto yang masih terdiam kebingungan. Enggan rasanya menjelaskan apa yang aku rasakan kepada Minto. Cukuplah aku yang menanggung sendiri semua hasil perbuatanku. "Duduk sini, Teresa," ucap pasuku begitu melihat kehadiranku. Sepertinya dia sudah mengerti dengan apa yang aku rasakan. "Sepertinya kamu sudah melangkah terlalu jauh, sangat jauh, hingga kamu tidak menyadari dampak buruk dari semua perbuatanmu." Helaan nafas pasuku begitu dalam, seakan-akan sedang menerawang resiko-resiko yang akan aku hadapi. "Tempat yang kamu datangi itu sudah sangat terkenal keangkerannya. Itu merupakan suatu tempat di mana manusia mengadakan perjanjian dengan setan untuk sebuah kekayaan ataupun daya pikat. Tidak semua orang bisa semudah itu bertemu dan mengadakan perjanjian dengan mereka," ucap pasuku kembali menjelaskan. "Malam ini kita akan coba menyadarkan teman kamu itu. Semoga semua ini belum terlambat." Suasana malam ini sungguh terasa berbeda. Perasaan mencekam bercampur dengan harapan cemas akan kondisi indera seakan menjadi melodi menakutkan di tengah kesunyian malam yang mulai merambat ke titik kesempurnaan. Tepat jam 9 malam, akhirnya sosok yang kami nanti-nantikan kehadirannya menampakkan keberadaannya. Mas Dikin, sosok yang dalam beberapa jam ini menjadi sosok yang sangat aku rindukan kehadirannya. "Wah, Pak Reza, seperti melihat hantu saja melihat saya," ucap Mas Dikin yang merasa sungkan mendapatkan perhatian yang lebih dariku. Andaikan mereka mengerti dengan kecemasan yang aku rasakan, tentu mereka akan memakluminya. Terlihat raut kebahagiaan di wajah Mas Dikin melihat keadaanku yang sudah pulih kembali seperti sedia kala. "Dek Dikin, bagaimana dengan barang-barang titipan saya?" tanya pasuku sambil memperhatikan tas plastik yang berada di tangan Mas Dikin. "Semuanya ada, Pak," jawab Mas Dikin seraya menyerahkan tas plastik yang berada di tangannya. Beberapa pemuda desa yang ikut serta menyertai Mas Dikin seperti sudah mengerti dengan apa yang harus dikerjakannya. Kini barang-barang yang sudah dikeluarkan segera tersusun rapi dalam wadah besar yang terbuat dari anyaman bambu. Mataku seakan terbelalak menyaksikan apa yang aku lihat. Untuk beberapa kalinya, aku harus berhadapan dengan apa yang dinamakan sesajen. "Itu hanya persyaratan, Dek, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur," ucap pasuku seakan mengetahui apa yang aku pikirkan. "Mari kita mulai." Tepukan tangan di bahuku menandakan keyakinannya akan berjalan lancarnya semua prosesi ini. "Apapun yang terjadi, besok kita harus mencari rumah Mbak Warsono ya." Terlihat anggukan kepala dari Minto dan Mas Dikin, tanda menyetujui apa yang aku usulkan. "Sebelum kita mulai proses ini, saya cuma berpesan, tetap pejamkan mata, walaupun kalian merasakan atau mendengar sesuatu." Pasuku mencoba memberikan arahannya. Dengan perlahan pasuku mulai memadamkan lampu kamar dan menggantikannya dengan cahaya lilin. Wangi aroma kemenyan pun mulai merabak di antara kepulan asap. Terlihat tangannya memberikan aba-aba agar kami memejamkan mata.
Seiring dengan rapalan yang keluar dari mulutnya, entah apa maksud dari semua ucapan itu. Hingga akhirnya secara perlahan suara Pak Suku mulai mengecil dan akhirnya hilang tertelan kesunyian. Hawa di dalam kamar yang semula terasa hangat kini mulai berganti menjadi dingin. Ingin rasanya membuka mata ini dan melihat apa yang sedang terjadi. Tapi kekhawatiran atas keselamatan Indra membuatku mengurungkan semua keinginan itu. Suara begitu terdengar jelas di telingaku. Sangat pelan dan hampir menyerupai sebuah desahan bila dibandingkan dengan sebuah ucapan. Aku coba mengenali ciri dari suara itu dan akhirnya aku bisa memastikan ini bukan suara Minto dan Mas Dikin yang aku kenal. Ini jelas suara Indra, suara yang sangat familiar di telinga ini. Walaupun aku harus mendengarnya dengan mata terpejam. Tolong jangan tinggalin aku, Sa. Aku belum ingin mati. Iba rasanya jika harus mendengar suara Indra yang penuh dengan keputusasaan dan penderitaan. Andai saja aku tidak teringat dengan apa yang dipesankan Pak Suku, tentu aku sudah membuka mata dan membalikkan badan untuk melihat apa yang terjadi pada Indra. Selang beberapa saat, kembali suara-suara itu terdengar di telingaku. Begitu menggelitik hasratku untuk membantunya. Cukup, aku udah gak kuat lagi. Aku memaki semua rasa ketakutan yang aku alami. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk membuka mata. Belum sempat membuka mata, sebuah suara kembali terdengar, tepat di samping kiriku. Dilanjutkan dengan langkah kaki yang agak panik dari Pak Suku yang berada di depan kami. Kini tanpa menghiraukan perkataan Pak Suku agar kami tidak membuka mata, aku abaikan. Dan benar saja, setelah mataku bisa melihat secara sempurna, terlihat Minto yang terbaring di lantai dengan posisi menggelepar. Tolong nyalakan lampunya, perintah Pak Suku. Dengan segera aku menuju ke saklar lampu dan menyalakannya. Mas Dikin yang semula hanya terduduk keheranan kini mulai membantu Pak Suku mencoba menenangkan Minto yang bergerak tidak terkendali. Tangan-tangan Pak Suku bergerak seperti layaknya orang yang sedang menarik sesuatu dari tubuh Minto dan melepaskannya. Perlahan gerakan Minto yang semula tidak terkendali kini mulai melemah seiring dengan kesadarannya yang berangsur pulih. Wajah Pak Suku yang terlihat kelelahan kini terduduk di samping Minto dengan nafas yang sedikit memburu. Lain kali tolong turuti apa perkataan saya. Gara-gara kalian semuanya jadi berantakan. Ucap Pak Suku dengan nada pelan tapi berisi sebuah kemarahan. Dengan wajah sedikit memelas, Minto meminta maaf atas kesalahan yang telah dia perbuat. Akhirnya prosesi ritual itu kami hentikan tanpa membuahkan hasil apapun. Indra masih terbaring tidak berdaya di pembaringan. Biar saya yang menemani di sini. Kalian istirahat saja. Pak Suku mempersilahkan kami pergi, lalu kembali duduk dan merapalkan sesuatu. Sebenarnya apa yang kamu lihat, Toh? Tanyaku setibanya di kamar dan mulai merebahkan diri di pembaringan. Terlihat pandangan Minto memandang langit-langit kamar seperti sedang membayangkan sesuatu. Sesekali tatapannya menatap Mas Dikin yang sedang menggelar tikar sebagai alas tidurnya. Aku melihat ada yang sedang bersama Indra. Wajah dan tubuhnya dipenuhi bulu yang sangat lebat. Sorot matanya tajam dengan 2 tanduk kecil di kepalanya. Tapi aku bisa bilang makhluk itu seorang wanita karena memiliki sepasang payudara yang terlihat menggelambir melebihi batas pinggangnya. Sesekali tatapan matanya menatap ke arah kamu, Za. Tapi setelah aku amati, dia bukan sedang memandang kamu, tapi memandang seseorang yang berada di sudut kamar tepat di belakang kita duduk. Seseorang? Terlihat Mas Dikin yang semula merebahkan diri, kini kembali duduk dan mencoba menyimak apa yang Minto katakan. Iya, seseorang yang terduduk meringkuk di sudut kamar yang gelap. Dia seperti menunjuk dan mengucapkan sesuatu, tapi gak bisa aku dengar suaranya. Tapi bisa aku pastikan, dia ketakutan dengan makhluk yang berada bersama Indra. Dan ketika aku mencoba kembali melihat Indra, makhluk yang berada di depan tadi sudah menghilang. Seketika nafasku menjadi sesak
Setelah itu aku gak bisa lagi mengingat apa yang terjadi. Semakin lama, semakin banyak penampakan yang kita lihat. Sebaiknya kita mulai mencari jalan keluar dan mengakhiri ini semua. Ucapku sambil menatap wajah Minto dan Mas Tikin. Maksud Pak Reza? Seperti yang tadi aku bilang, besok kita mulai ke rumah Mbah Warsono. Za, bagaimana dengan Indra? Biar Indra untuk sementara kita percayakan pada Pasuku. Bagaimana? Tanyaku berharap persetujuan dari mereka. Setuju, jawab mereka hampir serempak. Dan akhirnya kami memutuskan untuk berangkat sebelum sinar matahari pagi mulai menampakkan sinarnya. Tepat jam 5:30 pagi kami berpamitan pergi. Dengan berbekal wejangan yang diberikan Pak Sukuk, akhirnya kami kembali menapaki jalan raya yang masih terlihat gelap dan berkabut dengan segala misteri di dalamnya. Rasa ngantuk yang masih menggelayuti mata ini membuatku kembali tertidur dan terlelap di dalam mimpi. Sebuah mimpi yang mengantarkanku pada pertemuan yang kedua kalinya pada sosok pembesar kerajaan yang pernah memberiku petunjuk sebelum memulai semua perjalanan ini. Lambaian tangannya di antara pohon-pohon besar yang berada di pinggir jalan seperti mengajakku untuk menghentikan laju kendaraan. Yang membedakan kali ini, aku bisa melihat secara jelas makhluk yang berada di samping pembesar kerajaan itu. Seekor harimau putih dengan perawakan tubuh yang besar sedang berdiri dengan gagahnya. Seperti layaknya seorang tuan dengan anjing kesayangannya. Hingga akhirnya suara auman yang terdengar sangat menggetarkan nyaliku memaksaku untuk membuka mata. Mas Dikin, berhenti mas. Teriakku dengan nada panik. Minto dan Mas Dikin yang berada di bangku depan terlihat sedikit terkejut dengan teriakanku yang tiba-tiba. Gila kamu Za, jangan dadakan gitu dong. Ucap Minto yang hampir mengucapkan sumpah serapah ketika tiba-tiba Mas Dikin ikut menghentikan mobil seiring teriakanku. Maaf Tok, di sini tempatnya. Bergegas aku mengambil tas pinggang yang selama ini aku letakkan di bawah bangku mobil. Terlihat Minto dan Mas Dikin saling berpandangan. Wajah mereka menggambarkan keheranan atas apa yang aku lakukan. Loh, kok malah pada bengong? Ayo cepat. Ucapku sambil beranjak turun disertai tatapan mata tidak percaya dari Minto dan Mas Dikin. Za, tunggu deh. Kamu serius ini? Terdengar suara Minto dan Mas Dikin dari kejauhan. Terlihat mereka mulai berlari menyusulku yang sudah berlalu menyeberangi jalan. Dengan nafas tersengal-sengal, kini Minto dan Mas Dikin sudah bisa mensejajarkan langkahnya denganku. Wah, Za, benar-benar kamu ini orangnya susah ditebak. Iya nih Pak Reza, dadakan banget. Habis dapat wangsit ya Pak? Ucap Mas Dikin setebaknya. Aku hanya tersenyum mendengar candaan Mas Dikin tanpa pernah menjawab bahwa ucapan Mas Dikin tepat adanya.